dengan kehadiran 4 pria ini, ya kan? The Rocking Stars. Tapi sebelum itu, Anda yang menyaksikan acara ini silakan bisa mention di Twitter hashtagnya Selain di Rossi, perhatikan tulisannya ya, S dan D serta R-nya besar. Nanti Twitter Anda akan ditayangkan selama program ini berlangsung. So how are you guys? Tadi waktu saya buka kan anaknya kakak sama anaknya Mas Yudin, kan? Siapa tadi? Talula dan Stevie, ya kan? Mereka jago loh bahasa Inggrisnya. Yang ngajarin bapaknya bukan? Mereka lahir bapaknya mendok banget, bapak-bapaknya mendok semua. Itulah memang ya, luar biasa dekat istrinya sih. Semangat ke malam hari ini. Slankers, tepuk tangan dong untuk idola. Itu pencapaian yang luar biasa ya. Tadi waktu di pembukaan saya sudah sempat mengatakan bahwa tahun 90-an, kalau masalah itu album keempat ya. Album keempat sudah ada lagu yang mengatakan bahwa pejabat itu harus memperhatikan aspirasi rakyat atau rakyat akan turun ke jalan. Persis beberapa tahun sebelum reformasi itu bergulir dengan heboh ya. Itu lalu kemudian ada birokrasi kompleks. Kalau mau izin harus atau buka usaha swap sana swap sini. Itu meja sini ya. Meja sana meja sini itu exactly merugikan seperti apa yang mau tahu itu. Masih muda sih. Kandungan saya adalah masih muda. Itu apalagi kakak baru umur berapa gitu. Waktu itu saat album tahun saya 16 tahun. 16 tahun ya. Wow. Bisa apa anak kecil kayak gitu? Bisa kontrol ini. Thousand people saya bisa kontrol. Sama. Nah, apa yang membuat saya pada waktu itu dengan tampilan seperti ini, ya kan, berani mengkritik Orde Baru? Berani ya. Atau sebenarnya agak takut juga? Enggak, ada pepatah ini di era Orde Baru, seniman justru lebih kreatif karena kita membalut lirik lagu itu dengan kamuflase, dengan bahasa yang lebih puitis, bahasa dengan yang disamakan. Jadi ya kita cuma hari waktu itu muda banget, jadi kita hanya bicara menurut apa yang kita rasakan. Tapi dulu kita punya kayak apa penasehat gitu, tapi nggak secara resmi gitu, bapaknya gitu. Terus saya pakai lirik-lirik yang berada kita punya self sendiri sebelum album keluar. Karena orang kan bilang bahwa selain gitu ya, meskipun beberapa kali ganti nama saya adalah nama terakhir, ada judul lagu saya nggak nyangka bahwa selain itu juga punya judul lagu namanya itu Puri Handayani. Ini ngajak anak-anak sekolah, kalau nggak sekolah supaya karena kalau nggak sekolah nganggur, jangan hanya di kantin di kelas rokok. Itu sebenarnya cerminan Anda ya sebenarnya. Era itu memang anak muda tawuran. Karena buat banyak orang ini tidak sepopuler lagu-lagu seperti Kamu Harus Pulang atau Terlalu Manis gitu ya. Itu buat saya justru menurut saya kalian berani dan ngarang lagu dengan judul Puri Handayani. Siapa yang mau dengar lagu dengan judul dan nama serius? Tapi you guys just did it. Kita justru bahasa isi liriknya malah kontra daripada Puri Handayani. Liriknya coba nyanyi dikit dong kakak atau teman sendiri. Anak muda sekolah nggak boleh menganggur.
Menurut Slang, kalau dari Orde Baru aja sudah berani atau bikin lagu yang bersifat sosial, itu juga ada cintanya dan juga lawannya. Karena sama kalau televisi kan ada berita, tapi ada berlaku sinetron ya. Jadi kalau grup musik, meskipun ada lagu-lagu yang bersifat sangat ideological, tapi cinta itu tetap menjadi, atau lagu yang ada kegalauan itu tetap paling populer. Di mana masa kejayaan Slang menurut Mas Budi? Kita selalu bikin dulu, kita mengistilahkan maaf terlalu manis, mau merah, nggak bisa sampai terakhir terlalu pahit. Itu perlu kita. Ini memang pun istilahnya selain banyak album bicara soal sosial, lingkungan hidup, politik. Cuman yang lebih dikenal orang adalah lagu cinta. Dan itu memang setiap album yang buat. Kalau kakak gimana merasa? Kejayaan. Kalau kabarnya di tahun 2000-an juga Central State Rolling Stars memanggil Slang katanya harus paling nggak mengeluarkan kocek setengah miliar. Bener nggak tuh? Ivan sama Rio, bener nggak manggil Slang di masa kejayaan itu? Oh iya, spesial mungkin ya. Kalau kita suka nggak mau main tahun baru, jarang maksudnya nggak mau. Ya, tapi musik-musik gitu memang ada yang dari kita keluar dari hibernasi itu dan segitu artinya kalau bisa keluar orang ya bingung kan gitu. Tapi menjadi band termahal saat itu hubungan dari kita. Kenapa maksudnya kakak masih baca aja itu? Bisa beli apapun, Bospa gitu loh, trim rambut gitu, wow ya, Bospa ya ternyata ya, Bimba. Punya duit sebanyak itu dengan label pernah menjadi band termahal. Ya sih, jadi kita lebih tetap berusaha untuk apa namanya, down to earth dengan pola hidup yang saya sih ngajarin anakku untuk pola yang sederhana. Sayang duitnya. Mendingan beli Vespa deh. Buat jalan-jalan sih. Selain berani mempertunjukkan posisi politiknya. Ya. Kalau buat saya itu ada risikonya sih ya sebenarnya. Apakah pernah terpikir bahwa mendukung atau mempertontonkan keberpihakan politik itu akan mempengaruhi pelarisan Anda dipanggil? Ya pasti lah. Pengaruh ada. Cuman kalau kita berpikir lebih baik kita daripada kehilangan hati nurani yang kita kehilangan. Ikut bikin konser 2 jari yang kemudian itu bahkan Wapres Yusuf Kala mengatakan salah satu trigger yang memenangkan Presiden Jokowi di hari-hari terakhir. Berapa lama proses diskusi ini? Kalau sama Pak Jokowi ya, sebenarnya itu udah kenal dari Pak Jokowi waktu itu kita udah datang. Tapi kan kenal lama juga belum berarti harus secara all out terbuka mempertontonkan ke keberpihakan politik. Ya sebenarnya udah kita kan punya semenjak beberapa tahun, sejak hampir 10 tahun ya, kita selalu mencari negarawan. Kita lisit nama-nama, salah satunya Pak Jokowi, Pak Ahok, banyak, ada sampai sekarang baru ada 60 nama ya. Dan itu selalu kita dorong mereka untuk maju. Jadi nggak perlu pakai diskusi panjang, kontemplasi bahwa Slang memang harus secara diskusinya adalah kita mengumpulin nama-nama baik kita sebanyak mungkin kita kumpulin. Dan kalau tiba-tiba kayak mau maju, kita dorong, kita dorong kita capek. Juga ya. Ya kita capek juga, kita selama ini kan lewat lirik, lewat lagu, lewat himbauan, lewat ajakan, tapi perubahannya lambat sekali. Tapi insya Allah kalau kita menunjuk atau kita mengajak atau mendorong orang-orang baik untuk tampil, insya Allah sih bisa lebih cepat. Nggak apa-apa dari sisi bisnis. Itu sifat itu. Kita kalau bersifat aneh. Itu bersifat kalau resiko aja. Yang paling kita mendorong bahwa ini kalau kita memilih orang yang baik. Untungnya belum ya, nggak merasa. Tapi kalau list yang kita sempat tulis
ternyata tiba-tiba itu Karena tangan kita mesti kandidat kan. Masuk paling keluar. ada banyak yang dikeluarin kita tiba-tiba kok nyamuk jadi begini Ya, mau terus karena kita sekarang di era demokrasi, mau terus selain sebagai influencer dari sisi politik atau cukup pas Presiden Jokowi aja. Dan kemarin ikut konser dua-dua juga ya dengan Pak Ahok. Mau terus begini ya? Kita ngikutin gitu aja sih, ngikutin rasa kita aja. Kalau kita anggap ada orang baik yang pantas dan harus kita dorong ya kita. Jangan kan bukan hanya Pak Ahok, bukan hanya Pak Jokowi, jutaan orang baik akan kita dorong. Bukan Pak Ahok, Pak Jokowi, banyak nama, tapi sosok integritas hukum untuk Indonesia. Saya rasa memang selain 33 tahun Anda punya kewajiban ya juga ikut mengingatkan bangsa ini supaya bangun gitu ya. Dan musik itu tidak perlu untuk hiburan, tapi musik itu juga untuk memberikan pengaruh. Selamat juga karena beberapa hari belakangan ini saya lihat Anda meluncurkan Join Kandidat, yaitu aplikasi supaya orang-orang bisa ada pekerjaan. Nah, apakah ini mencerminkan slackers juga atau ini juga buat di luar slackers? Ini kerja bareng selain dan slackers, jadi timnya yang buat aplikasi itu slackers semua. Kenapa? Karena khawatir bahwa slackers ini kerjanya nanti hanya nonton konser kalian aja sehingga nggak. Kita punya hampir di semua kabupaten di Indonesia punya fans club yang hidup menghidupi dirinya dengan berusaha dengan merchandising dengan tanpa kita tarik royalti selama dia anggota fans club. Dan memang dari semenjak 20 tahun terakhir kita selalu mendorong mereka untuk jadi selain kita nyebutnya selain Slacker-planner, wow. Dan ini aplikasi Join Kandidat itu salah satu dari mengaplikasikan lirik-lirik lagu-lagu yang selama ini berkata kerja maju terus mundur dengan aksi yang sesungguhnya. Kira-kira apa kontribusi dengan apa cita-cita besar selain mereka dapat pekerjaan, mereka juga jadi pengusaha gitu ya meskipun dalam skala kecil. Kira-kira mimpi besar dari Join Kandidat dengan memang kerja. Join Kandidat itu kan aplikasi antara pekerja dan pencari pekerja. Dan di situ bukan hanya insinyur atau orang yang ahli, tapi kita seniman atau tukang batu atau mau jadi OB itu semua ada di situ. Luar biasa ya, ini adalah salah satu contoh bahwa musisi atau kelompok musik punya ikhtiar yang besar di Indonesia. Siapa bilang selain itu hanya bisa nyanyi, tapi dia juga berpikir soal penganggurannya. Don't judge book by its cover. Jangan lihat penampilan mereka, lihatlah ikhtiar mereka untuk Indonesia. Tadi itu panggil nama kakak, Rido, Ivan, panggilnya Mas Dindi. Jadi memang dia adalah paling senior. setelah Bu Ivan mungkin Bunda Ivan mungkin Mas Dindi yang paling tua. Kenapa tadi Mas Dindi? Iya kan selalu banyak orang sniper gitu ya. Maksudnya cari yang saya kerja dong. Kalau gue selalu lihat orang muda mau cari kerja salah, kita harus buat kerja. Mereka selalu bilang ya kita nggak punya modal loh. Lo masih muda dan mencari modal tapi cari ide. Dan di Join Kandidat ini justru terbalik, yang biasanya kita bawa map arkeologi, datang dari mana? Dari kantor ke kantor ngabisin uang transfer segala macam. Ini justru dengan aplikasi ini cukup kita yang masukin keinginan kita, masukin kemampuan kita sesederhana mungkin, justru perusahaan yang hanya mengejar kita. Pikiran ya sampai di situ. Selain apa yang paling baru proyek dari Slack-nya adalah Join Kandidat tadi. Tentu saja kita tak pernah melupakan kiprahnya Slack untuk anti korupsi. Ini juga menurut saya sebuah langkah, meskipun ini sudah cukup lama Slack melakukan dan cukup berani gitu ya. Kalau diajak menyanyi ke KPK, dan saya juga akan bayar ya. Kalau di KPK terlalu apa? Justru saya minta. Itu bentuk apresiasi kita sama KPK.
sebenarnya kita kemarin juga di BNN ya, saat begitu ada kita tuh pengennya mengapresiasi dengan slang dan mana tuh waktu itu KPK habis nangkep salah satu wakil rakyat deh dengan happy gitu datang ke sana menghibur. Pernah BNN nangkep apa kasusnya Pak gitu, mereka datang ke sana, jadi itu salah satu apresiasi kita supaya mereka semangat. Kita tahu lah. Pernah merasa pesimis nggak ke Indonesia? Pesimis sih dua momen belakang aja, cuman kalau ke depan kita layarnya kita harus fight. Kita kan udah nggak udah nggak berhadapan dengan tembok besar. Seperti yang mau lalu kita sekarang ini istilahnya optimis banget gitu. Karena semua apa yang menurut kita menurut ideal kita semangatin. Kayak tadi yang waktu itu bilang kita kalau ada kenyataan menemukan apa, nangkep apa kita Pengen nih main di kejaksaan. Main mana? Di kejaksaan. Di kejaksaan. Tapi tangkap sesuatu dulu. Nah, ngerok ini kan juga judul lagu kalian kan? Itu juga untuk kritik sosial kan? Iya. Waktu itu apa? Bentuk penyemangat juga buat Apa? Suasana hati seperti apa yang membuat lagu ini hadir? Jangan temanya jangan berhenti tetap ngerok. Tapi isinya tuh dari menyemangati aparat untuk nangkepin koruptor, kalau menyemangati aktivis untuk terus melindungi, menjaga dan mengkasuskan orang yang melakukan masyarakat untuk speak up kalau ada something wrong. ya. Jadi harus ngerok ya. untuk Indonesia. Iya. Slang!